Jam menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Seorang yang memiliki rambut sebahu tersebut masih mengenakan piyama. Dia baru saja menyelesaikan sholat subuhnya. Setelah membuka jendela kamar, kemudian dia duduk di tepi tempat tidur ukuran single yang cukup nyaman. Gadis kecil itu mengertip-kertipkan mata indahnya, seakan tak percaya menatap isi amplop besar berwarna coklat yang saat ini tengah dipegangnya. Kemudian pandangannya beralih pada koran yang ada di atas nakas di samping tempat tidur. Seketika diambil koran tersebut dari tempatnya. Tangan mungil gadis itu mengusap ringan tulisan yang ada di koran tersebut. Tulisan kecil yang hanya sebaris merupakan hal yang paling dia impikan. 68053 sekian Revalina Sanum Cokro Aminoto. Strip bidan. Kurang lebih itulah yang tertulis dalam koran tersebut. Dia tidak menyangka dapat diterima dalam perekrutan ASN tahun ini. Dia sangat bersyukur walaupun namanya tertera di urutan 2 terakhir. Bermodal isi dari amplop coklat yang merupakan SK kerja, awal yang baru di hidupnya akan segera dimulai. Ya, panggil saja dia Reva. Gadis cantik berusia 22 tahun tersebut memang baru saja menyelesaikan studinya di salah satu akademi kebidanan ternama yang dinaungi oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pendidikan yang ia lalui sangatlah sulit. Bukan karena biaya ataupun mentalnya yang tak kuat dalam menjalani pendidikan tersebut, melainkan izin dari mama dan papanya yang setengah-setengah. Mengingat hal tersebut, sebulir titik bening lolos begitu saja dari matanya. Wajahnya berubah menjadi sendu menatap koran tersebut. Suatu saat nanti, mama dan papa pasti akan mengerti apa yang akan aku inginkan. Pasti kalian ikut banggakan dengan pilihan dan keberhasilanku. Ma, Pa, Reva kangen sama mama dan papa. Reva juga ingin mama dan papa bahagia. Tapi maaf, kali ini Reva memilih jalan Reva sendiri. Maaf, karena Reva lebih memilih meninggalkan rumah dan diam-diam mengambil jalan ini. Reva benar-benar belum siap menikah. Maafkan Reva, ucap Reva di dalam hati sambil memeluk koran dan amplop coklat yang masih dipegangnya. Suara ketukan pintu membubarkan lamunannya. Siapa? Masuk, ucap Reva dengan suara parau. Seketika diusap kasar pipinya yang basah. Ini aku, Rizka, jawab Rizka, kemudian pintu terbuka. Tampak seorang gadis seumuran Reva memasuki ruang kamar. Dia adalah sahabat Reva. Mereka bersahabat sejak pertama memasuki Akademi Kebidanan dan tinggal di asrama dalam satu kamar yang sama. Lo udah siap berangkat, Rev? Barang-barangmu udah masuk koper semua? Tanya Rizka dengan raut sendunya. Udah kok, Riz. Semalam aku sudah packing, tinggal berangkat aja, jawab Reva sambil menunduk. Kemudian Rizka duduk di sebelah Reva dan dengan lembut mengambil koran yang ada di tangan Reva. Lo kenapa sedih lagi? Karena orang tuamu, berondong Rizka sambil menatap nanar koran yang kini dipegangnya. Tak kunjung mendapat jawaban, Rizka melanjutkan ucapannya. Lo hubungi aja mereka. Mungkin dengan begitu perasaan lo bisa sedikit lebih lega.
Secepat kilat, Reva menanggapi ucapan Rizka. Kamu gila, Riz. Aku gak mau ah. Setidaknya biarkan aku bekerja sampai masa percobaanku berakhir dan melewati semua masa prajabatan. Pokoknya kamu harus janji sama aku. Gak akan kasih tahu siapapun kalau aku ikut uji ASN dan di mana aku ditempatkan. Kamu harus janji, Riz. Ucap Reva menggebu-gebu dengan badan menghadap Rizka. Dia memandang sahabatnya lekat-lekat yang kemudian mendapatkan anggukan pelan dari Rizka. Seakan lega, dia kembali pada posisi duduknya dengan kepala yang sedikit menunduk dan masih memegang amplop coklat. Kalau gitu, lo gak boleh sedih dong. Lo harus semangat. Setidaknya lo beruntung banget bisa lolos tes masuk ASN. Gak kayak gue. Kayaknya gue mending nikah aja deh kalau kayak gini terus, ucap Rizka masih dengan tatapan nanar pada koran yang ia pegang. Hah? Kamu ngomong apa sih? Jangan putus asa gitu dong. Baru juga sekali ngerasain tes ASN. Tahun depan juga masih ada lagi. Lagian kamu kan lolos tes seleksi tahap 1 di RSIA yang dekat pusat perbelanjaan itu kan? Semangat dong, masih ada banyak harapan kok, ucap Reva dengan tatapan hangat pada temannya. Nah gitu dong, semangat. Akhirnya sohib gue balik. Lo gak pantes melo gitu, ucap Rizka sambil menepuk bahu temannya yang nampak bingung mendapat cengiran khas ala Rizka. Kemudian Rizka bangkit dari duduknya dan berjalan menuju koper dan tas ransel yang sudah tampak rapi di pojok ruangan dekat pintu, sambil berkata, nanti lo berangkat jam berapa? Yakin gak mau gue antar aja? Beneran mau naik motor metik lo itu sendirian? Sambil menoleh sekilas ke arah Reva. Mungkin nanti jam 10 aku berangkat, Riz. Gak perlu diantar, Riz. Aku santai kok naik motornya. Ini aja aku makasih banget selama 1 bulan sudah boleh tinggal di rumah kamu, sahut Reva sambil mengikuti langkah Rizka menuju koper dan tasnya, dan kemudian memasukkan SK kerja dan mukena ke dalam tas. Rizka setia membantu Reva. Rumah Rizka memang satu-satunya tempat bernaung bagi Reva untuk sekedar menikmati yang namanya hidup terlepas dari kedua orang tuanya. Kali ini sudah 1 bulan Reva tinggal di rumah Rizka. Itu semua terjadi karena paksaan kedua orang tua Reva. Mereka berniat menikahkannya dengan anak dari sahabat ayah Reva. Ingat, ini bukan sekedar menjodohkan, tapi menikahkan. Sebenarnya, ketegangan seperti ini sudah pernah terjadi sejak 4 tahun yang lalu. Tepatnya ketika Reva berada di akhir masa SMA. Kala itu, Reva yang sangat ingin kuliah di Fakultas Kedokteran, seperti yang pernah ditempuh ayah dan kakak pertamanya. Namun keinginan Reva tersebut ditentang mentah-mentah oleh kedua orang tuanya yang bersikukuh akan menikahkan Reva dengan anak sahabat ayahnya itu. Tapi bukan Reva namanya kalau tidak bisa menghindar dari keinginan orang tuanya yang dinilai tidak masuk akal itu. Untung mereka sangat menyayangi Reva, bahkan terkesan protektif, sehingga mereka masih mau mengulur waktu untuk pernikahan konyol ini. Dan begitulah, hingga dia berakhir menempuh pendidikan di Akademi Kebidanan dengan fasilitas asrama, dan tentunya yang paling parah, isi manusianya itu loh yang tidak ada yang namanya makhluk laki-laki. Ya, kecuali dosen laki-laki senior seperti dokter spesialis obgyn dan spesialis anak
yang sepertinya lebih cocok dipanggil dengan sebutan Mbah Buyut. Meskipun demikian, mereka adalah pakar ahli yang sangat dikagumi oleh Reva. Kembali ke masalah awal. Jadi, buat apa Reva harus merelakan masa mudanya hanya untuk dinikahi laki-laki yang ngebet nikah? Setelah berpamitan kepada orang tua Rizka, akhirnya Reva bergegas untuk berangkat ke tempat penugasan yang telah tercantum di SK kerjanya. Hanya satu kata di tekadnya, yaitu puskesmas. Setelah memasang lokasi di aplikasi Google Map, Reva memulai memacu kendaraannya dengan santai. "Puskesmas, I'm coming," serunya dalam hati, sembari mengulum senyum di bibir. Fatur point of view. Sudah 1 bulan lebih, hidupku mulai tak tenang. Itu semua karena bocah kecil yang ada dalam foto ini. Dasar bocah tengik, ucapku kesal sambil menyentil foto usang berukuran 10x15 cm itu. Saat ini aku sedang duduk di pos penjagaan polsek. Aku bukan sedang ditilang, atau karena kasus hukum. Hanya saja di mana lagi tempat nongkrong yang cocok untukku, kalau tidak di sini. Kurasakan bahu kananku ditepuk 2 kali. "Apa tur?" Rasa kaget lenyap begitu saja ketika menyadari bahwa Pak Rahmat yang telah menumpuk punggungku. "Siap Dan, izin refreshing Dan," jawabku melihat kedatangan Pak Rahmat. "Sebelum aku lupa, pertama kenalkan, aku Ibtu Fatur Reinan Mahardika, panggil aku Fatur. Dan yang tadi menumpuk bahuku adalah AKP Rahmat. Di sini beliau menjabat sebagai Kapolsek. Beliau seumuran dengan ayahku. Berbicara soal ayah, sudah 1 bulan lebih beliau belum memberi kabar tentang bocah tengik ini. Ya, bocah yang ada di foto ini. Gara-gara bocah ini juga, kisah asmaraku tidak pernah ada yang berjalan dengan mulus sejak SMA. Ayahku selalu saja protektif sejak dulu. Tidak dalam segala bidang sih, hanya khusus pada masalah percintaanku saja. Dulu aku selalu menolak rencana perjodohan yang dirancang ayah dan bundaku, dan berharap mereka akan menyerah. Mengingat usiaku sudah mendekati kepala 3, pasti mereka akan luluh dan menyetujui hubunganku pada wanita manapun yang kupilih. Tapi semua tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan. Keadaannya berbalik. Mereka malah semakin gencar menyerangku dengan pesan singkat ataupun telepon setiap harinya. Tak hanya itu, mereka membawa pasukannya. Ya siapa lagi kalau bukan kolega ayah di dunia kepolisian ini. Ya, ayahku seorang anggota Dokpol, lulusan SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Seakan memberikan sayembara pada koleganya agar melumpuhkan perasaanku agar mau menuruti perintah ayahku. Benar-benar tidak masuk akal dan cenderung memalukan untuk seorang Brigjen Pol Dr. Arman Mahardika, spesialis saraf. Tapi mengingat kasus percintaanku dan korelasinya dengan usiaku yang terbilang sudah masuk fase kronis ini, membuat sang baginda Arman rela mempertaruhkan namanya. Mau tak mau, aku yang mulai jenuh menerima ide pernikahan konyol itu yang entah kapan akan diselenggarakan. Ikhlas? Sebenarnya sih tidak. Dongkol? Jangan ditanya lagi. Dendam? Oh ya, akan kubuat sengsara bocah tengik itu jika benar aku harus menikahinya.
Tapi untuk saat ini aku pasrah saja. Lagi pula aku bosan bercampur malu setiap hari diceramahi Pak Kapolres yang mendapat tembusan dari ayah. Pak Fatur, Tur, Fatur. Pak Rahmat melambai-lambaikan tangannya, dan sejak kapan Pak Rahmat sudah duduk di sampingku sambil memegang remote TV. Siap, Dan. Ya, ada apa, Dan? Jawabku sedikit gugup karena ketahuan melamun. Kacau, imageku banting harga deh di depan anggota dan kapolsek. Dari tadi saya tanya, refreshing kok di penjagaan? Tanya Pak Rahmat sambil memindahkan channel TV. Siap, Dan. Polsek tempatnya indah dan dekat pantai, jawabku seadanya. Ya kalau gitu kamu ke depan sana, ke pantai sekalian toh, Tur. Gak bosan kamu tiap hari di kantor polisi aja? Masa iya kerja di kantor polisi, cari hiburan juga di kantor polisi? Pak Rahmat terkekeh. Itulah yang kukagumi dari seorang Pak Rahmat. Sifatnya yang low profile. Kala bertugas, sikapnya sangat tegas dan berwibawa. Tapi di kala santai jangan ditanya, dia salah satu panutanku. Ah, tidak, Dan. Itu di pantai banyak anak muda. Nanti malah dikira saya mau rahasia mereka, jawabku sambil terkekeh. Senyumku ini murah sekali di saat bekerja dan bercanda dengan teman atau anggotaku atau bahkan atasanku. Tapi entah kenapa senyum ini selalu ngumpet kalau aku sedang melakukan pendekatan pada perempuan. Oh, apa ini efek dari teror yang diluncurkan ayah yang mempengaruhi kadar pesonaku? Ya sekalian toh kamu cari calon istri. Udah pantas nikah kamu itu. Tuh. Kalau cari calon istri kayak yang itu tuh. Cantik, imut, perkasa, bawa tas gede-gede, tunjuk Pak Rahmat pada seseorang. Aku mengikuti arah tunjuk Pak Rahmat sampai pada seorang gadis yang sedang celingukan di depan puskesmas. Ya, di kawasan ini memang ada sebuah koramil, puskesmas, dan polsek yang terletak berjajar. Tak hanya itu, kawasan pusat layanan masyarakat di daerah ini sangat istimewa karena di depannya terpampang pantai dan pasirnya. Rinto, coba kamu ke sana. Coba tanya adik cantik itu, mau kemana kok sepertinya bingung jalan seperti itu. Perintah Pak Rahmat pada anak buahnya. Siap, Dan. Rinto yang dari tadi sibuk menulis, kini berjalan keluar polsek dan tampak berbicara dengan gadis itu. Tampak Rinto memberi arah-arah dan gadis itu mengangguk-angguk. Tak lama kemudian, gadis itu menuju kawasan puskesmas dan masuk ke IGD puskesmas. Bersamaan dengan itu, Rinto sudah kembali ke penjagaan dan memberikan laporan kepada Pak Rahmat. Kulanjutkan perbincanganku dengan Pak Rahmat, mulai dari pembicaraan tentang koordinasi menjelang operasi lilin sampai dengan suasana polsek yang dekat dengan pantai. Rasanya aku ingin pindah tugaskan di polsek ini. Ya, pekerjaanku di Polres terkadang sangat menjenuhkan. Tak lama kemudian, di sela pembicaraanku dengan Pak Rahmat, pandangan mataku tak sengaja melihat sosok gadis yang tadi diberi arahan oleh Rinto. Saat ini, dia telah keluar dari IGD puskesmas. Tampak senyuman di wajah gadis itu. Kemudian dia berlalu menggunakan motor mungil dan dengan tasnya yang besar-besar melewati depan polsek. 2 jam sudah perbincanganku dengan Pak Rahmat.
Hari mulai sore dan aku pergi meninggalkan halaman polsek tepat pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kupacu kecepatan sedang Kawasaki Ninja H2 pulang menuju rumah Simbo. Simbo adalah pengasuhku. Dulunya Simbo adalah seorang ART di kediaman keluargaku di Jakarta. Semenjak aku lahir, Simbo dialih fungsi sebagai pengasuhku, sampai akhirnya aku masuk Akpol beberapa tahun silam. Tak disangka, penempatan tugasku berada di kota kelahiran Simbo. Semenjak penempatanku di kota ini, Simbo ditugaskan bunda untuk menemaniku. Biasanya aku pulang ke rumah Simbo 2 hari sekali, karena jarak rumah Simbo dan Polres lumayan jauh. Tapi entah kenapa, hari ini aku ingin pulang lagi ke rumah sederhana itu. Padahal baru seharian aku keluar rumah yang letaknya di atas gunung itu. Rumah Simbo hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari polsek. Jadi tak memerlukan waktu lama untuk perjalanan pulangku saat ini. Jalan menuju rumah Simbo ini lumayan ekstrim. Di kiri maupun kanan banyak pepohonan. Kebanyakan adalah pohon duren dan ada beberapa kebun salak. Jalannya menanjak dan berkelok. Kebetulan rumah Simbo berada di pinggir jalan utama. Rumah yang sederhana dengan halaman cukup luas dan asri itu sudah kuanggap sebagai rumah keduaku. Senyumku mulai mengembang tatkala rumah Simbo mulai tampak di ujung jalan. Motorku mulai masuk pekarangan rumah Simbo. Setelah memarkir motor di teras rumah dan melepas helm, pandanganku terpusat pada motor asing yang terparkir di samping motorku. Motor siapa ini? Apa motor milik dokter Genit yang kos di rumah Simbo? Di rumah Simbo memang ada seorang dokter ASN yang bekerja di puskesmas samping polsek tadi. Sudah setahun ini dia kos di rumah itu. Selama setahun pula, dia menempati kamar anak perempuan Simbo yang menjadi TKW di Malaysia. Dan aku tinggal di kamar tamu, di kamarku. Aku berjalan memasuki rumah. Assalamualaikum, salamku dari pintu ruang tamu yang tak sengaja ditutup oleh Simbo. Tak kunjung mendapat jawaban, aku langsung masuk dan menuju kamarku. Kutarik handle pintu kamar yang nyaman ini, dan betapa terkejutnya aku setelah membuka pintu itu. Reva Point of View. 3 jam lebih perjalanan yang kutempuh untuk sampai di area pantai ini. Sinyal handphoneku terkadang hilang, membuatku susah menemukan puskesmas yang kutuju. Sesekali aku berhenti untuk sekedar bertanya arah pada warga setempat, hingga akhirnya disinilah aku berada. Aku menatap pantai dengan bingung. Sebenarnya ini di daerah mana? Saat aku sibuk celingukan, tak sadar seorang polisi dengan pakaian lengkapnya menyapaku. Selamat siang, Mbak. Dengan Mbak siapa? Ada yang bisa saya bantu? Siang, Pak. Saya Reva, warga Surabaya. Beberapa minggu yang lalu, SK kerja ASN saya turun dan saya ditempatkan di puskesmas daerah sini. Tapi saya bingung, di mana lokasi puskesmasnya ya, Pak ya? Jawabku seadanya pada Pak Polisi yang ramah itu. Lebih pantas disebut Mas Polisi, karena tampaknya kami seumuran. Oh, begitu. Kalau mencari puskesmas, Anda sudah sampai, Mbak. Itu puskesmasnya. Kulirik name-tag-nya, namanya Rinto. Kini Mas Rinto menunjukkan arah puskesmas yang kumaksudkan. Ya ampun,
Dari tadi puskesmasnya ada di situ. Kenapa tidak terlihat? Bodohnya aku. Ternyata puskesmasnya yang dari tadi aku cari letaknya di tengah-tengah antara Koramil dan Polsek. Pantas saja tidak terlihat letak puskesmasnya nyempil di tengah. Dan warna bangunannya juga tidak terlalu mencolok dibandingkan dua gedung institusi di samping kanan dan kirinya. Oh, itu tempatnya. Terima kasih, Pak. Tadi saya tidak melihat. Kalau ATM di dekat sini letaknya di mana ya, Pak? Tanyaku kembali. Kalau ATM, Mbak ikuti jalan ini saja lurus sampai ada tikungan. Nanti Mbak ambil arah ke pasar. Nah, di pintu masuk pasarlah terletak ATM-nya. Tunjuk Mas Rinto pada arah jalan yang harus kulewati nanti. Aku mengangguk dan berterima kasih pada Mas Rinto dan segera memasuki halaman puskesmas. Setelah memarkir motor, aku berjalan memasuki IGD puskesmas. Akhirnya, aku menemukan awal yang indah, awal yang baru tanpa ada bayangan papa dan mama. Hai, terima kasih telah berkunjung di Diari Cindy. Terima kasih juga telah mendengarkan cerita aku yang berjudul 86 Cinta. Semoga menghibur dan tunggu terus kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye.